atau 4 hari yang lalu itu saya yang di sini, dokter. Itu kan bolong ya, aduh sakit. Jadi saya kalau siaran nahan sakit di rumah bisa ya berekspresi bahwa saya benar-benar sakit gitu. Sakit. Apa nggak berani buat periksa. Hmm. Padahal sebenarnya kalau udah sakit boleh datang ke Periksa rumah. boleh, boleh. Ada beberapa memang yang memang di keadaan memang kita harus periksa ya. Antara lain itu sakit gigi nggak tertahan, terus ada perdarahan mungkin tiba-tiba keluar darah dari gusinya gitu, atau tiba-tiba goyang atau lepas gitu, atau kecelakaan kayak gitu-gitu kan tidak bisa terhindarkan. Memang harus diperiksakan sih. Oh, tapi saya Gitu. mau masuk ke Karena rumah sakit aja nggak berani kok. nah, itu. Makanya kembali lagi memang kita sendiri harus jaga kesehatan kita sendiri sih. Gitu. Tapi puji Tuhan ini nggak berlanjut sakit, dokter. Ini Nggak sudah, berlanjut ya. ya sudah mulai bisa beraktivitas normal gitulah. Meskipun ya akhirnya tetap bolong sih. Saya diemin aja, dok. Mungkin sebaiknya dimain sih Mas, karena hal seperti itu terjadi lagi tanpa kita bisa prediksi kapan waktunya. Nah, nanti posisi kayak kemarin, takutnya sudah lebih parah dari kemarin malah repot, Mas Pras. Kalau kemarin sakitnya sehari, ini nanti amit-amit datang lagi sakitnya berapa hari kan repot gitu. Memang kalau Ya udah ada diperiksa. kemarin seminggu, kira-kira seminggu. Semoga kalau kambuh 1 jam aja cukup, dokter. Nggak enak. Iya, amin. Amin, ya. Oke. Jadi saat pandemi memang ada prioritas bagi pasien yang ingin memeriksakan giginya ya. Oke. Nah, kalau misalnya di luar rumah sakit, misalnya di klinik-klinik itu tetap bisa nggak, dokter? Kayaknya kalau sekarang PBB DKI merekomendasikan beberapa hal. Jadi misalnya ada sirkulasi udara yang baik untuk misalnya antar pasien bisa mengeluarkan dulu bekas aerosol atau semprotan pasien sebelumnya, atau mungkin ada yang pakai alat-alat yang mungkin alat untuk mensterilkan ruangan gitu. Jadi itu kayaknya sekarang sudah tergantung kebijakan tempat masing-masing. Gitu sih. Jadi dari pengurus ada rekomendasi, tapi istilahnya ya semangatnya kliniknya ya mau buka atau mungkin pastinya dibatasi, atau jam bukanya dengan social distancing, nggak boleh ada yang nganter atau gimana, itu tergantung kebijakan masing-masing. Benar-benar. Ya itu pun ya sesuai alatnya. Ya, sesuai dengan juga kemauan si pasien sendiri ya. Betul, kalau saya sesuai. kan misalnya nih ke rumah sakit, saya menginjak puskesmas aja nggak berani, dokter. Yang berbau-bau ke layanan kesehatan saya jauhi dulu karena. Tapi kalau ke mall harusnya nggak berani juga loh, Mas. Gimana? Ke mall berani nggak? Harusnya nggak berani. Ke mall belum sampai sekarang. Belum. Sama. Saya masih praktek terus, saya jalan-jalan ke kafe, ke mall, nggak, ya takut. Karena semakin kita keluar, kita nggak tahu resiko yang kita hadapi. Kita pulang ke keluarga, saya punya anak kecil, di rumah kita nggak tahu daya tahan tubuhnya. Bukan berarti udah kerja di luar, terus sekalian deh, nggak apa-apa deh, gue dari luar, sekalian aja nongkrong dulu kemana gitu. Sebenarnya nggak lagi ini dulu. Iya, betul. Oke. Ya, untuk Pak Ngartrijaya, silakan kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan, karena tema kita asik ya, ke dokter gigi saat pandemi. Pasti mungkin dari Anda semuanya punya pengalaman saat pandemi ini, pengen periksa kayak saya mungkin nggak berani ya, Pak Ngartrijaya. Tapi ya harus menerima resiko. Jadi meski harus nyut-nyut dulu gitu ya, karena situasinya nggak enak juga. Anda bisa sampaikan pertanyaan, Anda bisa langsung tanya ke dokter Nadia nanti di SMS atau di WhatsApp di 0818403898. Kalau mau telepon on air juga boleh, kita tetap bisa melayani Anda di 074658988. Jadi sekali lagi SMS dan juga WhatsApp 0818403898 dan juga di telepon studio 024746588. Oke, kita lanjut lagi ngobrol nih Nadia. Waktu kita masih panjang sekitar 45 menit, jadi mau pengen tahu lebih banyak lagi tentang soal gigi ini ya. Ini mumpung pandemi, jadi konsultasinya jarak jauh, dokter.
Betul. Kapan lagi konsultasi online ya, Mas? Nah, benar banget. Apalagi kan kalau konsultasi selama ini kan harus ketemu dokter, jadi saya nggak bisa siaran. Nah, sekarang saya siaran sambil konsultasi, ini kan Boleh, keberuntungan silakan. saya. Iya, iya. Nah, kalau misalnya nih pasien nggak punya persiapan, artinya di rumah ini pasien kondisi dalam kondisi sakit gigi parah nih dokter. Lalu eh, langsung periksa ke rumah sakit tanpa melalui protokol kesehatan. Misalnya nggak cuci tangan dulu, atau parah nggak pakai masker. Apakah Ya. ini bisa dilayani, dok? Baik, jadi kalau untuk protokol kesehatannya sendiri, memang kalau di setiap tempat, rumah ataupun klinik mungkin ya, saya yakin ada acuan tersendiri. Jadi misalnya screening, jangankan di rumah sakit ya, di mall aja dicek tuh ya, Ya. 36 itu dilakukan. Terus ada pemerintah kota sendiri juga semua tempat harus ada tempat cuci tangan di depan. Jadi memang harus cuci tangan terlebih dahulu. Kalau Hmm. untuk masker juga itu tergantung tempatnya. Kalau kami lebih ke screening kayak pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak ada kontak selama ini. Ya memang pertanyaan itu memang kita nggak pernah tahu jawaban pastinya ya, Mas Pras ya. Ya. Cuman kalau udah di situ dia sakit ya kita tentukan protokol kesehatan sendiri. Lalu kita periksa dan kembali ke yang tadi. Kita pakainya level 3 AP-nya baik untuk dokter dan perawat gitu. Sebentar, dokter. Level 3 itu gimana maksudnya? Komplit yang paling tinggi hazmat, kacamata yang kayak kacamata orang berenang, terus Google itu maskernya ya. yang N95 Google. Hmm. Maskernya N95, terus pakai face shield lagi ya yang untuk melindungi wajah, face shield-nya yang khusus untuk dokter gigi, terus pakai boot. Intinya kita tidak ada kontak ya dengan pasien seperti itu. Nggak ada kontak artinya, tapi kan nggak lepas ya nih dokter. Berarti kan ada kontak nih. Oh ya, maksudnya iya nggak ada kontak. Jadi dari dalam tubuh, maksudnya dari tubuh kita namanya dari wajah gitu ya atau mata telanjang tidak ada kontak untuk Oh, memegang ini pasiennya langsung gitu. Kena ya sarung tangan, ya. kena percikan pun kalau dari kami ya mata, face shield dan seperti itu. Gitu kan yang bahaya kan aerosolnya ya Mas. Iya. Mungkin kalau dokter gigi tambah parah dengan cipratan darah mungkin ya, dan bekas alatnya itu antar pasiennya gitu. Itu berarti lepas dipakai praktek udah harus dimusnahkan ya dokter ya? Apa Uh, ya? Kan nggak Iya, bisa iya, semuanya nggak bisa karena sangat bahaya antar pasien juga terjadi cross infeksi. Jadi misalnya ini pasien A ternyata adalah OTG ya. misalnya. Terus ada gantian lagi habis itu kan pasien B ya Mas Ras ya. Kalau kita tidak melakukan protokol yang benar-benar dari A itu bisa ke B, Ya. A-nya nggak apa-apa, B-nya yang malah istilahnya ya kena COVID dan malah yang mungkin timbul gejala gitu. Dan itu kan dari B ke C kan kita nggak pernah tahu gitu. Makanya protokol dan namanya ininya harus sangat diperhatikan ya antar pasiennya itu. Nah ini menarik dokter, dalam satu hari ya, dalam satu hari kita 2 pasien, yang satu OTG, Ya. yang satu mungkin pasien sehat. Ini kan berarti Ya. Pada saat itu kita masih pakai uniform hazmat yang sama. Apakah setiap Betul. pasien berganti hazmat atau gimana dok? Iya, iya. Sebaiknya memang kalau saya biasanya ada lapisan lagi di luar hazmat. Jadi lapisan terluarnya nggak kena gitu. Oke. Jadi Gitu. kalau 10 pasien pakai 10 lapis dong. Makanya ada beberapa tempat yang dibatasin. Bukan 10 lapis, kan gonta-ganti Mas. Gonta-ganti. Per pasien ganti. Makanya dibatasin. Kadang kan dulu awal-awal itu ada yang kami sempat buka kayak sebanyak alat yang kami punya sehari ya cuma 2 gitu. Habis itu selama seiring berjalannya harus adaptasi ya, mulai beli lagi, mulai gunnya, senjatanya kita pelajari lagi gitu sih.
Nah, pernah nggak nih dokter, ada pasien yang kan sebelum dilakukan pemeriksaan selalu melalui proses screening ya, sudah pakai masker, Betul. sudah cuci tangan, Ya. dites lewat termogan mungkin suhunya naik. Nah ini pernah Mm-mm. nggak kejadian seperti itu terjadi nih? Kalau suhunya tinggi, harusnya dari depan sudah tidak boleh masuk, Mas. Cuman yang saya sering banget alami di awal-awal pandemi itu pasiennya bohong. Bilangnya emergency, Ya. itu udah nggak bisa dia mau. Ternyata tuh, oh dok cuman lubang kecil atau apa namanya, mau bersihin karang gitu. Dan itu sudah terlanjur duduk di kursi Iya gitu. ya. Ya perlu diedukasi bahwa bukan dokternya loh yang takut ketularan loh. Pasiennya yang harusnya takut ketularan dokternya. Karena kita ini saling gitu dengan resiko yang udah diketahui masing-masing. Kalau dokter ya namanya dokter sudah resiko sumpah jabatan untuk melayani pasien, Ya. tapi apakah iya hanya mau membersihkan karang gigi itu mau menerima resiko apabila ada virus berterbangan di sini terus pasiennya kena gara-gara cuma mau bersihin gigi gitu. Nah, itu. Tapi sekarang sudah enggak, orangnya sudah ganti nongkrong di kafe, kayaknya kafenya penuh semua gitu. Cuman udah nggak ada yang bohong-bohong kayak gitu lagi. Nggak ada ya. Mungkin juga karena saking shocknya sempat juga semua tutup tuh ya, semua nggak boleh terima pasien gitu. Kita nggak pasien sama sekali gitu. Sedangkan mungkin pasien juga takut ya, yang mungkin biasanya gigi nggak pernah lubang, terus ini rasa lubang juga takut juga, ini gimana kalau nggak pandemi ini sakit, karena kan sakit gigi itu kan sakit banget ya Mas, lebih sakit dari sakit hati katanya ya. Jadi tidak terkatakan gitu sakitnya, cuman ya itu. Jadi sekarang sudah nggak ada yang bohong-bohong gitu sih. Mungkin juga karena dokter giginya senjatanya lebih komplit, sudah bisa dapat treatmentnya, kita buka juga berani terima pasien lebih banyak gitu. Itu paling. Cuman kalau screening awal tidak lolos, memang demam, batuk, pilek, ada mungkin kurang sehat, itu kita tidak bisa terima. Gitu. Bukan hanya takut itu adalah gejalanya pasien COVID, tetapi dengan daya tahan tubuh yang rendah, kamu keluar-keluar, kita kemana aja, orang kan kita serombongan mungkin berempat, 3 orang nggak apa-apa, 1 orangnya bisa jadi parah gitu kan Mas, gitu. Karena cuman daya tahan tubuhnya rendah, masalahnya itu. Virusnya kan maunya nempelnya ke orang yang lemah-lemah nih. Kita virusnya nempel gitu. Gitu, makanya bukan dulu ketakutan COVID sih gitu. Cuman karena daya tahan tubuh rendah, takutnya gampang tertular gitu. Iya, karena memang di awal-awal dulu pasien bandel-bandel ya dokter. Sekarang mungkin cuma sudah nggak kayak dulu. Nggak kayak dulu. Dulu kan ya, tapi dengan situasi sekarang mulai memasuki new normal ini, apakah ada perubahan nih dokter kalau dari kacamata Dr. Nadia sendiri? Kalau dari saya pribadi sih khususnya, mungkin karena itu ya kami sudah lebih siap, jadi mungkin menurut lapangan perawatan yang kami kerjakan juga semakin luas. Kalau dulu mungkin nambal pun mungkin kita nggak berani ya, penting kasih obat dulu, ditutup sementara, and then pulang dulu, belum dirawat gitu. Kalau sekarang mungkin dari saya punya 5 pasien, saya punya alat 5 gitu ya. Oke lah, 1 kita taruh mungkin di terakhir untuk perawatan yang nyiprat-nyiprat gitu mungkin. Yang kita perawatan biasa kita udah lebih berani gitu. Lebih apa ya? Udah lebih make sure bahwa yang kita lakukan ini aman untuk kedua belah pihak gitu. Oke. Dengan catatan protokol kesehatan ikutin terus ya. Nomor 1. Oke. Nomor 1. Ya, kita break dulu ya, Dokter Nadia. Dan ya, oke. Saya persilakan juga untuk para pendengar ya, kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan bisa Anda sampaikan di SMS di WhatsApp-nya Jaya FM 0818403898 atau mau telepon ke studio juga boleh, nanti ngobrol bertiga bareng saya sama Dokter Nadia di 0247465898. Tetap sama kami di Trijaya Healthy Life. Healthy Life Trijaya FM bersama Rumah Sakit
Healthy Trijaya FM bersama Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Rumah Sakit Nasional Diponegoro dilengkapi dengan poliklinik, geraha inap, polrehab medik dan laboratorium sentral. Rumah Sakit Nasional Diponegoro di Jalan Dr. Sudarto, Tembalang, Semarang. Kita lanjut lagi pendengar Wijaya, ngobrol-ngobrol kita seputar kesehatan di tema kita ini ke dokter gigi saat pandemi dalam Trijaya Healthy Life. Masih bersama saya Pras dan juga dokter gigi Dia Hardini lagi. Oke, dokter Nadia, kita lanjut ya ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Ini ya. kebetulan ada pertanyaan dari pendengar Trijaya. Sebentar, saya cek dulu dari Mbak Astuti di Semarang. Selamat sore, dokter. Saya ada gigi bolong 3. Ini 3 maksudnya yang bolong. Padahal minggu depan mau uji kesehatan untuk masuk pendidikan polisi. Apa bisa gigi yang bolong itu ditambal semua sebelum uji kesehatan? Monggo, dokter. Iya. Selamat sore, Mbak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Jadi kalau misalnya ada bolong 3 dan bolongnya itu mungkin belum terlalu lebar dan dalam, jadi kayak sekali datang langsung ditambal, itu bisa ya. Cuman memang kalau misalnya butuh perawatan yang kali-kali, itu mesti dilihat lagi gitu. Jadi ada perawatan saluran akar itu biasanya giginya udah sakitnya tidak tahankan, bengkak dan sebagainya, itu nggak bisa sekali perawatan gitu. Harus berapa kali. Wah, Gitu. padahal Memang mau ya ya. udah mepet ini, udah mepet, dokter. Minggu Betul. depan. Iya, mesti dilihat dulu saya jawab. Tapi memang ini lagi musim banget ya Mas Pras mau ujian gitu ya. Iya. Ini tadi Mbak siapa dari salah satunya. Kemarin ada di RSND gitu, pasien teman saya ujian mau pasang kawat harus rapi di depan lah, itu juga apa namanya nggak bisa, bukan pesulap langsung jadi rapi gitu kan. Memang hal-hal seperti itu orang kita nggak ada gejala aja harusnya nggak ada gejala lubang dan sebagainya harus rutin per 6 bulan gitu ya. Kalau ini sudah ada bolong dan sampai 3, mungkin kan dulunya mungkin udah kelamaan nggak kontrol, jadi ini udah numpuk nih gitu, masih kita lihat dulu. Kalau hanya tambal biasa bisa, tapi kalau perawatan itu yang datanya dalam arti antara selesai atau nggak selesai untuk ujian gitu. Tapi kalau dirawatnya mudah-mudahan masih bisa. Gitu. Mungkin pilihannya tambal biasa dulu ya, biar bisa ikut ini ya, ujian gitu ya. Baik. Betul. Nah, gitu Mbak Astuti. Jadi langsung aja ke RSND, nanti ketemu dokter Nadia. Jangan lupa untuk tetap memenuhi protokol kesehatan sebelum dilakukan pemeriksaan atau belum masuk rumah sakit gitu. Dilanjut dokter, ini dari Boyolali ada Pak Muri Prihana. Saya usia 63 tahun. Saya mau tanya, saya nggak pernah minum dingin atau panas, juga makan gigi 2 kali sehari, pagi dan sore sesudah makan. Pertanyaan, kenapa gigi saya mudah kropos? Mohon solusinya mana? Terima kasih atas perhatiannya, dokter. Silakan. Ya, selamat sore Pak Muri. Saya coba jawab pertanyaannya, kenapa kropos? Kami mesti periksa dulu kroposnya itu kropos seperti apa. Kadang ada pasien bilang kropos semua rasanya, gigi saya jelek banget gitu. Ternyata setelah datang tuh nggak juga gitu. Jadi memang kan ada yang kayaknya nggak apa-apa gitu. Ternyata bolanya juga banyak gitu. Jadi masih dilihat itu perspektifnya dari emang beneran kropos atau enggak. Yang kedua, kalau memang semua protokol sudah dilakukan, pertanyaan saya adalah apakah rutin ke dokter gigi? Karena memang kadang beberapa pasien melakukan rutin tetapi tidak dievaluasi. Arti gosok gigi iya, tapi asal cepet-cepet udah selesai, ternyata masih banyak sisa makanan di situ. Gitu kan, itu same mawon kayak nggak gosok gigi gitu. Itu yang harus apa ya, maksudnya dievaluasi apa yang telah kita lakukan gitu. Ya, jadi untuk Pak Murid tadi saya nggak bisa ngomong, kalau memang kan kropos ya udah berarti sekarang tambal dulu, tapi kedepannya maintenance-nya perbaiki ya Pak, harus gosok gigi yang benar, pakai benang gigi, atau mungkin kalau selama ini cara gosok giginya salah ya diperbaiki terlebih dahulu gitu. Kalau udah mengikuti
anjuran sih udah dievaluasi harusnya sih akan aman sih, maksudnya ada tiba-tiba terus jadi keropos atau gimana gitu. Benang gigi tetap telak juga dipakai ya dokter ya kayaknya. Tetap. Maaf jawaban saya dari berapa tahun yang lalu sama terus ya Mas. Soalnya gini, saya sendiri kan jarang nih pakai benang gigi. Kalau gosok gigi itu rutin ya. Ya. Tapi ya memang benar kok, karena kadang-kadang habis gigi itu meskipun kita sudah merasa melakukan menggosok gigi, menyikat gigi dengan bersih, ternyata masih ada juga sisa-sisanya. Jadi mesti gosok gigi berkali-kali, memang repot sih. Jadi mesti sedia benang gigi ya dokter ya. Benang gigi ya, sebenarnya nggak berkali-kali. Pas ke dokter gigi minta diri sama dokter giginya. Oh caranya gini. Nanti kalau udah tahu cara mengevaluasi sama menilainya itu bisa gitu. Oke. Gitu. Kalau benang gigi fungsinya kan lain. Ini untuk selipan-selipannya gitu ya. Kalau orang Jawa bilang selilitan di tengahnya itu kan bisa pakai benang. Itu mutlak mau nggak mau gitu. Nggak bisa pakai sikat, sorry. Iya, tapi kalau giginya terapat kadang-kadang loh dokter. Betul. Ya itu lagi kalau ke dokter gigi tidak diajarin sampai bisa. Jadi kalau kadang saya ada pasien saya kayak uji dicoba dulu Bu sampai bisa. Nanti kan saya soalnya nggak ikut nginep di rumah ibu gitu sampai rumah nggak bisa karena di sini bisa sampai bisa. Kebanyakan kayak gitu. Nanti 6 bulan lagi ibunya datang kontrol, pulangan lagi saya coba Bu masih ingat nggak? Iya dok lupa habis ketemu dokter susah gitu. Karena ya memang belum dapat feel-nya gitu. Oh. Oke, dulu nih Mbak Stuti masih tanya lagi nih. Dokter, saya pakai benang gigi kok merasa sulit ya? Terus kalau beli benang gigi di mana? Mbak Suti, kalau benang gigi sekarang banyak. Kalau yang benang gigi ada 2 versi ya, yang roll panjang atau yang ada kayak tusuk giginya, terus ada tengahnya ada benang itu tinggal dicantol-cantolin. Itu pasien beda-beda ya sukanya. Cuman kuncinya memang satu, ketika kita menjangkau ke belakang mulut, kita kan kesannya kalau maunya istilahnya buka mulut, mangapnya maunya gede. Semakin gede ototnya semakin tegang, alatnya nggak ada yang bisa masuk. Jadi memang harus lurus, justru nggak boleh tegang, nggak boleh mangapnya nggak boleh kegedean gitu. Justru lemes aja, yang penting pipinya bisa kelihatan ya gambar saya, pipinya bisa ditarik, bisa masuk dengan enak gitu. Tapi semakin kita tarik ini nggak bisa, ditekan keras ya Mas, ya dicoba, nggak bisa. Karena otot pipinya jadi kencang. Betul. Itu kuncinya kalau gigi belakang. Kalau gigi depan terasa lebih gampang. Oke. Terus ya di mana dokter? Belinya di ini kok toko supermarket terdekat. Market di bagian, ada ya? Ada di bagian sikat-sikat gigi. Di mana dari yang gede sampai kecil selalu ada. Berarti kayak semacam April, Maret, Januari, Maret itu ada ya dok? Ada. Februari, Maret ada. Sampai gede supermarket itu juga ada. Nah itu juga ada. Ya. Oke. Ada lagi Pak Krisna ini menanyakan apakah sisa makanan ini bisa menyebabkan karang gigi? Iya, bisa. Jadi lebih ke kalau sisa makanan yang posisinya kecil, halus kayak nempel-nempel di permukaan gigi itu lebih gampang jadi karang. Tapi kalau sisa makanannya yang orang Jawa selilitan nih, bentuknya lebih besar, lebih masuk ke sela gigi, itu potensinya lebih ke lubang gigi. Jadi kalau yang lembut itu ya, misalnya ada kulit cabai itu kan suka nyelempit tuh dok. Ya. Nah itu bisa. Itu menyebabkan lubang ya? Bisa. Lebih sering menyebabkan lubang dibanding karang. Kalau yang bahannya besar. Udah masuk nggak bisa keluar. Mau pakai benang gigi nggak bisa ngeluarin juga. Jadi si kulit cabai nongkrong di situ sampai ketemu dokter gigi entah kapan. Lah itu udah jadi lubang gitu. Tuh analogi yang paling gampang. Pilihannya berlubang apa berkarang nih dok? Nggak ada yang nggak ada yang enak ya Mas. Nggak ada yang enak. Kalau karang mungkin lebih ini ya, lebih kan numpuk, dibersihin syukur-syukur masih bisa. Kalau lubang, kebanyakan lubang tuh orangnya udah diikuti dengan rasa aku takut nih ditambal, semakin takut semakin gede lubangnya, semakin nggak berangkat-berangkat gigi. Jadi kayak karang
setan di situ. Iya, iya. Kayak mau berangkat takut, nggak makin gede gitu. Nanti datang-datang udah bengkak dan sebagainya. Udah gengsi mau ke dokter gigi karena nggak mau nurut. Iya, ya udah keburu malu, dok gigi saya jelek dan lain-lain gitu. Itu udah. Jadi memang dari awal kita harus lebih perhatian ya. Kalau misalnya merasa ada yang janggal-janggal di area mulut itu kan udah bisa dirasakan sendiri kan dokter ya? Iya. Langsung dari yang paling simpel deh, bau mulut ya mungkin aduh kok ngerasanya nggak pede nih ngomong sama orang lah, ini nggak pedenya. Kerasa bau. Nah, baru kerasa bau aja ya berangkat ke dokter gigi. Cek, jangan-jangan ada karang gigi ya, jangan-jangan ada lubangnya gitu. Itu ya. Dilanjut ini di Meteseh ada Mbak Melody. Benar nggak sih cairan kumur-kumur itu bisa menghilangkan karang gigi? Kalau totally menghilangkan, benar-benar hilang lang ya Mbak Melody. Kalau yang sudah karang gigi udah nempel, biasanya dia keras, tidak ada cara lain selain membersihkan karang gigi di dokter gigi. Bersih, maintenance pakai obat kumur bisa gitu. Tapi kalau untuk menghilangkan dari ada yang kayak misalnya nih ya, ekstrimnya kayak gunung tebel, terus tiba-tiba pakai cairan hilang, nggak ada gitu. Justru dipertanyakan tuh cairan apa hebat banget merobohkan gunung kasarnya gitu. Kurang tepat cairan. Kurang ini ya, kurang bisa membersihkan, mungkin hanya lapisan luar aja ya. Betul. Dan kalau gini, kalau paling sering itu bau mulut ya. Bau mulut, namanya instan makan permen semakin lubang giginya. Pakai obat kumur, kan? Pakai obat kumur itu menghilangkan sesaat. Benar. 2 jam wangi mulutnya. 24 jam selanjutnya ya ambil lagi obat kumurnya untuk mempertahankan 2 jam lagi gitu. Ya kurang sih nggak bisa karena solusinya ke dokter gigi dicari sumber masalahnya. Ketika kita mengobati tidak sampai masalah, ya pengobatan kita nggak akan selesai lah, intinya gitu. Karena kan bau mulut kadang-kadang bisa berasal dari rongga paru atau juga memang dari gigi-gigi yang bermasalah nih. Nah, betul, bisa orang diabetes pun bau mulutnya ada bekas gitu misalnya. Makanya harus dicek. Kalau memang giginya fine, ya alhamdulillah. Berarti cari masalah yang lain atau mungkin sesimpel kayak ya ada masalah di perutnya gitu ya, mungkin sakit mah atau asam lambung gitu, yang naik lagi kalau makan gitu, itu kan bisa gitu. Makanya selama kita melakukan perawatan atau pengobatan belum tepat sasarannya ya nggak akan hilang masalahnya gitu sih. Kalau mungkin masalahnya ada di saran saya giginya diambil aja semua dokter. Jangan dong Mas Pras, nanti ompong nggak bisa makan. Pakai gigi palsu dokter. Nah gitu. Nyaman juga ya gigi palsu ya. Nah ini pertanyaan nih. Harusnya nggak ada sakit ya. Nah, untuk pengguna palsu sendiri, ini merawat giginya ini kan juga perlu nih dokter. Gimana dok? Ya, ini saya asumsikan berarti yang lepasan ya, karena butuh merawat ya. Kalau yang lepasan, ya udah mau tidur malam ketika menggosok gigi asli kita, itunya juga digosok, gigi palsu lepasannya digosok. Selama malam tidur harusnya diistirahatkan. Diistirahatkan dalam arti jadinya jangan dipaksa terus pakai gigi palsu. Nah, perawatan gigi palsunya ada yang direndam atau nggak boleh direndam air. Itu bisa ditanyakan ke dokter masing-masing sesuai bahan yang dipilih. Gitu. Tapi kayaknya bahan ada dokter. Bahannya keras semua kan? Enggak, ada yang tur sekarang. Oh ya? Ya, enggak. Jadi semakin karena memang ya gigi palsu mungkin banyak Mas Pras jenisnya, cuman kan memang semua tuh yang palsu itu nggak bisa seindah aslinya. Nah, tapi semakin mendekati bahkan giginya pun ada yang implan kan ditanam di dalam tulang. Itu yang katanya paling mendekati kayak punya gigi lagi katanya gitu. Jadi memang harus bisa dibedakan apakah ini harus direndam atau enggak gitu ya. Tapi ini kasus nih dokter. Almarhum ayah saya itu kan sudah punya gigi sama sekali, baik gigi atas maupun gigi yang bawah. Nah ini beliau kayak gigi palsu atas bawah nih. Apakah saat membersihkan gigi itu gusi-gusinya juga tetap harus disikat? Kayaknya nggak perlu deh kalau menurut saya ya. Apakah tetap perlu juga? Perlu banget karena di saat
normal, kita punya namanya mikroflora normal rongga mulut. Ketika dalam keadaan rongga mulutnya nggak normal, kotor sedikit, minum manis itu pH kita langsung jadi asam. Ya. Didiamin sisa makan, apalagi kalau misalnya udah nggak ada gigi gitu, sisa makannya mungkin juga banyak ya, Mas. Ya. Selain mikroorganisme bakteri, itu jamur juga senang banget di situ. Oh. Jadi memang makanya ada yang dijual di itu sikat lidah. Ya. Nah, itu semua harus dibersihkan. Intinya menjaga kesehatan rongga mulut dan gigi itu sama lah ya, kayak kita punya rumah, kita ngelap meja, kita cuci piring, semua sama. Intinya harus di maintenance. Baik. Gitu. Oke, jadi jangan menyepelekan kalau misalnya kondisi udah nggak punya gigi, jadi jarang digosok gigi, malah itu bahaya dokter ya? Iya, bisa timbul masalah baru, udah nggak punya gigi, jamuran, sakit nanti itu kan malah jadi susah ya gitu. Oke. Nah, ada kasus pasien ini gigi palsu, ternyata gigi lamanya masih ada, artinya kayak sisa-sisa giginya masih ada. Ini aman, dokter? Kurang aman, karena itu adalah sisa akar, itu berarti bayangin di situ adalah sumber infeksi yang tidak kita keluar dari rongga mulut. Oke. Jadi suatu saat timbul infeksi yang bentuknya bukan di gigi lagi, pipinya bengkak, gusinya bengkak, goyang, lain-lain. Gitu. Jadi memang jangan membiarkan itu ya salah ya yang ada di dalam situ. Nah, harus idealnya memang diambilin dulu ya Mas, dibersihin. Ambilin dulu sampai hilang, baru pasang gigi palsunya. Tapi kan dudukannya udah lain nih dokter. Dulu waktu bikin gigi palsu masih ada sisa-sisa giginya. Ini berarti harus di ini servis lagi nih gigi palsunya. Betul. Kita bisa reparasi namanya, kita betulin. Sesuaikan dengan bentuk yang sekarang. Oke. Nah, ini penting ini buat para pengguna gigi palsu, termasuk saya, dokter. Iya. Termasuk Mas Ras ya. Ya. Baiklah, waktu kita juga nggak panjang lagi, tinggal 5 menit. Sebelum kita akhiri, mungkin Nadia punya pesan-pesan nih untuk para pendengar Trijaya. Silakan, dok. Mungkin pesan-pesannya tetap sehat ya, bertahan dengan keadaan ini karena kita semua menghadapi keadaan yang sama gitu ya. Jaga kesehatan diri sendiri karena nggak bisa ngejagain orang lain, nggak bisa kita expect orang lain. Ya orang yang nggak pakai masker juga masih ada gitu ya Mas. Memang kita sendiri harus jaga kesehatan kita sendiri itu secara umum. Makan sehat, olahraga tidak cukup biar fit terus badannya. Terus yang kedua, secara khusus jaga kesehatan gigi dan mulutnya. Gitu. Gosok gigi 2 kali, habis sarapan sebelum kumur air putih di sela-sela makan atau ngemil atau apapun, ngerokok, ngopi, ngeteh dan sebagainya. Terus pakai benang gigi sebelum gosok gigi malam. Itu aja mungkin dari saya. Ya. Ini ada satu pertanyaan terakhir, kayaknya baru aja gabung, tapi nggak dijawab kayaknya kasihan juga ini. Ada Pak Nur di Gumlang. Ini Pak Nur menanyakan, ke dokter gigi untuk bersihin gigi apa boleh? Untuk sekarang? Ya. Ya, kalau sekarang kembali ke fasilitas kesehatan yang masing-masing. Ada yang sudah bisa karena memang sirkulasi udaranya baik gitu ya, alat juga ini, tapi ada yang belum ya. Tadi saya bilang mungkin ada baiknya ditelepon dulu atau konsultasi dulu mungkin bisa atau belum gitu ke tempat yang akan dilakukan mau bersihin karang di mana gitu. Oke. Mungkin ke RSND kayaknya udah aman ya dokter ya? RSND bisa kita dibatasin kasus tertentu. Oh gitu. Jadi memang nggak bisa kalau 10 orang mau bersihin karang gitu. Ya. Oke, Dokter Nadia, terima kasih sudah banyak berbagi sore hari ini. Ya. Sukses buat Anda, sukses buat juga RSND ya. Sehat selalu. Terima kasih. Baik, selamat sore dokter. Sore, ya Mas. Oke, pendengar Trijaya, demikianlah obrolan kita dalam Trijaya Healthy Life sore hari ini dengan tema ke dokter gigi saat pandemi. Dan
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Trijaya Live. Saya Pras juga pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Dan jangan lupa untuk tetap bersama kami di Trijaya FM untuk Indonesia lebih baik. Baru saja Anda ikuti Healthy Life Trijaya FM bersama Rumah Sakit Nasional